Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guntur Pratama. Saya sekolah di SMK TI Pembangunan Cimahi. Saya kelas 12 TKJB dengan jurusan saya yaitu Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa pelajaran yang sudah saya ambil dari kelas 12 ini dengan mata pelajaran keamanan jaringan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan port security, server, dan yang terakhir adalah firewall. Nah, di sini saya sudah membuat laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat dengan server. Nah, server itu apa sih? Yang pertama, A itu autentikasi, authorization, dan akuntansi, accounting. Nah, yang pertama ada autentikasi atau memeriksa identitas pengguna yang benar-benar memiliki akses. Nah, untuk otorisasi, setelah pengguna login, tahap berikutnya seperti otorisasi, Anda menentukan apa saja yang boleh dilakukan. Misalnya admin yang boleh mengubah konfigurasi router, dan sedangkan user bisa hanya boleh melihat status jaringan. Nah, yang ketiga accounting, akuntansi atau pencatatan aktivitas. Jadi untuk bagian ini, accounting ini adalah mencatat semua aktivitas pengguna yang sudah login atau mulai login, berapa lama terhubung, dan apa yang dilakukan selama sesi itu tersebut. Nah, yang pertama di sini ada namanya tabel routing. Nah, yang pertama tuh kita harus menyiapkan terlebih dahulu topologinya. Nah, topologinya seperti ini. Ada router, ada PC, ada server. Sesudah itu kita hubungkan antara router satu, yaitu router ini ke PC dan server. Nah, setelah sudah menyambungkan dengan kabel straight through, nah kita masuk ke router dan masukkan konfigurasi dengan memasukkan IP atau menghubungkan antara FA00 dan FA01. Nah, sementara itu PC mendapatkan IP 192.168.20.5 dan untuk server 10.10. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke konfigurasi telnet untuk mengaktifkan. Telnet ini nantinya akan digunakan untuk mengunci sistem keamanan yang telah kita terapkan dengan bantuan server. Langkah ini penting karena server akan berfungsi sebagai pusat autentikasi untuk setiap pengguna yang mencoba mengakses ke router tersebut. Nah, kita juga bisa melakukan konfigurasi telnet agar router dapat diakses dari jarak jauh. Setelah itu, nah, di sini ada konfigurasinya tentang menggunakan konfigurasi telnet. Yang pertama kita masukkan untuk modalnya. Yang kedua, masuk login telnet dan masukkan grup address lokal, address server, host 92.168.10.10 yang seperti ini. Dan setelah itu kita masukkan IP PC dan IP servernya. Nah, ini yang mana host ini? Nah, kita masukkan host tuh yang IP dari server. Nah, sudah situ kita langsung masuk ke servernya dan kita masuk ke service, langsung masuk ke AA. Nah, kita sudah masukkan client name, client IP. Client IP itu yang tadi FA0/1.
atau bisa disebut gerbang dari servernya untuk masuk ke router. Secret to kata-kata sandi. Nah, langsung kita masuk user. Nah, ini hasil dari telnet isinya. Setelah itu kita telnet ke 192.168.10.1. Ketika sudah berhasil, maka akan muncul user access verification. Dan kita setelah itu masukkan username dan passwordnya. Ketika sudah masuk, maka akan muncul langsung kita ping untuk ke bisa ke PC, bisa ke 20.1, ke FA00. Ketika sudah berhasil, maka kita akan menemukan sukses rate 100%. Nah, sebagai penerapan AAS server itu sangat membantu dalam menjaga keamanan jaringan dengan adanya autentikasi dan otorisasi terpusat. Administrator dapat mengontrol siapa saja yang boleh mengakses jaringan atau perangkat jaringan. Mungkin itulah tentang server dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah, kata penerapan yang salah atau kurang paham, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan terhadap kalian yang semua yang sudah menonton video ini. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang port security. See you. Nah, untuk poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan port security atau port security apa sih? Port security itu jadi salah satu penting dalam menjaga keamanan jaringan, terutama untuk mencegah akses perangkat asing yang tidak bisa masuk atau bisa terhubung dengan akses yang tidak dapat dikenali. Pertama-tama di sini saya akan membacakan atau menjelaskan pengaturan port security pada switch. Yang pertama ada static, dynamic, dan sticky. Nah, dalam kesempatan ini saya menggunakan pengaturan portnya dengan menggunakan sticky dan modenya menggunakan shutdown. Shutdown itu seperti bila port diberikan pengaturan shutdown, maka port ini akan langsung dimatikan dan di-patch atau perangkat secara otomatis tidak dapat terhubung. Jadi ketika kita menggunakan mode shutdown ini, kita memasukkan port ke FA00 dan kita akan men-shutdown FA00, maka saat FA00 itu akan secara otomatis mati. Nah, kita ada topologinya sebelum kita shutdown atau kita matikan. Di sini saya akan mematikan FA0+1. Nah, ini tabel routingnya untuk bisi 0 ke FA0/1. Jadi kita akan men-shutdown FA0/1. Nah, ini konfigurasinya. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu seperti biasa untuk IP PC-nya. Nah, sebelum kita blok, di sini akan TTL ke PC 0, PC 1 ke PC 0 itu bakal TTL. Nah, ketika sudah tersambung port antar port, maka kita masuk switch. Nah, kita cek dulu MAC address yang sudah tersambung. Nah, di sini ada yang namanya konfigurasi di switchnya. Nah, yang pertama kita masukkan mana port yang akan di shutdown. Di sini kan saya akan men-shutdown FA0/1. Nah, kita masukkan terlebih dahulu seperti ini konfigurasinya. Ketika sudah konfigurasi, maka kita akan ngecek apakah sudah berhasil FA00-nya. Untuk mengeceknya SH show port min security. Nah, ketika sudah,
sudah ada shutdown seperti ini, kon satu. Nah, langsung kita pindahkan dari tadi PC 0 yang tersambung dan PC lain yang akan masuk ke FA01 itu tidak akan tersambung. Nah, ini contohnya ping ke port yang sudah di shutdown sama saya, maka request time out. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah dalam port security. Nah, jadi dalam pengerjaan ini bahwa dengan konfigurasi violation shutdown, bila port diberikan pengontrolan ini, maka port akan langsung dimatikan dan device atau perangkat secara otomatis dapat terhubung. Ketika kita memasukkan kembali kabelnya ke port yang sudah kita shutdown, tidak akan bisa ping atau tidak akan bisa mengirimkan paket data. Nah, untuk yang ketiga ada di sini firewall dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada topologi yang saya buat dengan 2 router, 3 PC, ada 5 PC juga, 3 switch dan 2 server. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Di situ seperti biasa kita masukkan IP-nya untuk FA00 yang untuk mengakses ke PC 0 sama PC 1 itu 30.1, dan untuk ke PC yang 3 sampai 5 itu yang FA1/0 itu dengan 10.1. Nah, untuk ke SH di sini saya menggunakan IP-nya 2/0, dan untuk setelah itu setelah sudah memasukkan IP-nya, masukkan juga router RIF dengan network 10.0, 30.0, 20.0. Nah, untuk langsung kita masuk ke router kedua. Yang pertama kita masukkan di SE3 dulu dengan IP 50.255 dan harus no shutdown. Nah, ini juga int SE0/2/0 itu 50.1, dan ini SE3/0 itu 50.2. Nah, untuk FA00 20.1 untuk ke server dan switchnya dengan IP 20. berapa. Jangan lupa masukkan router RIP dengan network 20.0 dan 50.0. Nah, ketika sudah, kita masuk seharusnya ke HTTP terlebih dahulu. Di sana ada index HTML dan edit di sana. Kita masuk ke desktop, ke web, dan ketika sudah tersambung, maka yang sudah kita tadi ketik di index HTML-nya di HTTP servernya, kita masuk ke web browser di PC manapun. Ketika sudah tersambung, maka kita masukkan IP-nya server dan akan muncul index yang sudah tadi kita masukkan. Untuk FTP, kita masuk ke service atau server, masuk FTP. Nah, kita masukkan username dan passwordnya dengan pilihan mau read, mau delete, rename, itu bebas, terserah. Ketika sudah tersambung FTP-nya di PC, kita masukkan FTP 192.168.20.6 di PC ke servernya. Kalau kita sudah berhasil, maka akan connect ke servernya. Nah, kita sudah di situ disuruh masukkan username dan passwordnya yang sudah kita masukkan. Mungkin ini firewallnya, sudah lihat akses list kemana. Ini firewall di satunya, di router satunya. Ketika semua sudah dimasukkan dengan perintah,
ini, maka PC 0 ke server FTP ke server 0 ini nggak akan bisa ping. Ini juga PC 1 ke server 1 ini nggak bisa ping, dan ini bisa dari PC 1 atau PC 0 ini nih ke ini tuh hanya bisa mengakses HTTP. Dan untuk PC1 ke server 1 ini hanya bisa mengakses FTP. Jadi dari PC1 ke server ini tuh nggak bisa akses ping dan FTP. Ya, ketika sudah semua lakukan, mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih sudah memperhatikan atau sudah melihat video ini. Mohon sekali lagi mohon maaf bila ada pemahaman yang kurang jelas tentang port security, server, dan yang terakhir ini firewall. Ketika kita di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Mungkin begitu saja tentang video kali ini. See you next time.